Hello agripreneurs! Sebelumnya, kita udah membahas mengenai teknis pembangunan kebun sumber entres kakao, yang tentunya entres ini bisa diedarkan secara legal. Lalu, apa aja nih komponen biayanya? Dan seberapa besar total biaya yang dibutuhkan? Sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan pencet tombol loncengnya, karena kamu akan dapat pemberitahuan video menarik selanjutnya. Perhitungan biaya pembangunan kebun ini dimulai dari awal pembukaan lahan sampai dengan penilaian oleh tim untuk ditetapkan sebagai sumber entres kakao yang legal. Seluruh komponen biayanya menggunakan asumsi pembiayaan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, untuk daerahmu silahkan disesuaikan aja ya. Komponen biaya pertama yaitu sewa lahan. Lahan yang dibutuhkan seluas 1 hektar untuk kebun dan ditambah lahan untuk rumah kerja. Sewa tanah selama 10 tahun biayanya 102 juta rupiah. Kurun waktu sewa tanah selama 10 tahun karena untuk menjadi sumber entres yang dapat diedarkan secara legal maksimal sampai umur 10 tahun. Selain kebun, perlu juga dibuat rumah kerja sederhana. Rumah kerja ini digunakan untuk gudang peralatan dan tempat istirahat pekerja. Biayanya sebesar 10 juta rupiah. Bangunan lain yang perlu disiapkan adalah penampungan air. Penampungan air sangat dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan air untuk penyiraman tanaman, terutama pada awal penanaman dan musim kemarau. Biayanya sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian, sumur, pompa air, dan instalasinya membutuhkan anggaran sebesar 4.500.000 rupiah. Dibutuhkan juga alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, gunting pangkas, sabit, dan gergaji. Cangkul sejumlah 2 buah seharga 300.000 rupiah. Lalu, parang biaya belinya seharga 70.000 rupiah dan gunting pangkas seharga 400.000 rupiah. Sementara, untuk sabit seharga 100.000 rupiah dan gergaji sebesar 100.000 rupiah. Peralatan penting lainnya yaitu sprayer dan mesin potong rumput. Biayanya masing-masing 850.000 rupiah dan 1 juta rupiah. Jadi, total biaya investasi ini sejumlah 121.820.000 rupiah. Pada awal pembangunan, bila perlu dilakukan survei dan juga konsultasi teknis ke pusat penelitian. Untuk komoditi kakao dan juga kopi, biasanya ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau Puslitkoka, yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Biayanya berupa transportasi dan akomodasi serta honor tenaga ahlinya. Selanjutnya, untuk persiapan lahan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Lahan diasumsikan dari lahan pekarangan yang masih ditumbuhi tanaman tahunan. Persiapan lahan ini meliputi penebangan pohon, pembersihan lahan, serta pembuatan saluran drainase. Kebutuhan biaya tenaga kerja sekitar 4.800.000 rupiah. Dilanjutkan dengan pembuatan lubang tanam dengan biaya sejumlah 3.600.000 rupiah. Di sini, tenaga kerja membawa peralatan sendiri ya. Jadi, nggak ada investasi peralatan untuk proses pembersihan lahan ini. Kemudian, diperlukan pupuk organik untuk meningkatkan nutrisi dan pembenah tanah. Biayanya sebesar 11 juta rupiah. Sekarang, kita hitung biaya benih atau bibit kakao, penaung tetap dan juga penaung sementara. Benih kakao disiapkan 1.320 batang termasuk bahan tanam sulaman sebanyak 20%. Pembelian bahan tanam dan sulamannya sebaiknya dilakukan di awal, karena pembeliannya membutuhkan proses pemesanan dan pengiriman benih yang cukup ribet. Biaya yang dibutuhkan sejumlah 33 juta rupiah. Benihnya merupakan benih penjenis sehingga harganya jauh lebih tinggi dibandingkan benih sebar berlabel biru. Untuk benih penjenis ini, kamu bisa membelinya di lembaga pemuliaan seperti Puslitkoka. Dibutuhkan biaya pengiriman dari Jember ke Yogyakarta sebesar Rp1.000 per batang. Kalau sudah tersedia, maka penyulaman bisa dilakukan segera setelah tanaman mati. Untuk penaung tetap dan penaung sementara, bisa diperoleh di produsen benih lokal. Biaya pengadaan penaung tetap yaitu Rp1.512.500.
Penaung sementara yang digunakan yaitu pisang. Harganya cukup mahal. Biaya belinya hingga Rp7.865.000. Biaya penanaman benih kakao, penaung tetap, dan penaung sementara sejumlah Rp4.480.000. Setelah ditanam, perlu dilakukan penyiraman. Penyiraman tanaman ini, biaya yang dikeluarkan mencakup biaya tenaga kerja dan juga listrik. Pada proses persiapan lahan ini, dibutuhkan juga penggunaan herbisida dan biaya aplikasinya. Kebutuhan biayanya sekitar Rp930.000. Biaya lainnya adalah pemasangan ajir dan bambu. Kemudian, dimasukkan juga biaya manajemen, biaya yang selalu ada setiap tahunnya. Kebutuhan biaya ini pada proses persiapan lahan sebesar Rp1.218.200. Jadi, total biaya yang dibutuhkan pada persiapan lahan ini yaitu Rp78.416.340. Setelah penanaman dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan pada tahun pertama antara lain penyulaman, penyiraman, pemupukan, dan pengendalian gulma. Penyulaman tanaman kakao dan penaungnya biayanya sebesar Rp224.000. Penyiraman dilakukan pada saat musim kemarau. Di tahun pertama ini, penyiraman cukup intensif bisa 3 hari sekali. Lalu, pemupukan di tahun pertama hanya berupa pupuk kimia. Karena pupuk organik sudah diberikan pada saat awal penanaman sebagai pupuk dasar. Tahun pertama ini biaya pupuk relatif kecil karena dosisnya masih rendah untuk tanaman muda. Sebelum dilakukan pemupukan, gulma dikendalikan terlebih dahulu. Pembersihan gulma dilakukan secara manual dan juga kimiawi. Di tahun pertama ini, ada biaya pemeliharaan bibit sulaman. Kemudian, biaya manajemen selama 1 tahun sebesar Rp2.436.400. Total biaya yang dikeluarkan di tahun pertama sebesar Rp17.034.730. Di tahun kedua, pemeliharaan hampir sama dengan tahun pertama. Perbedaannya, di tahun ini ada penambahan biaya yaitu pemupukan organik dan pemangkasan. Penyiraman juga dilakukan lebih jarang dibandingkan tahun pertama. Penyulaman hampir sama, tapi di tahun kedua nggak ada lagi penyulaman naungan sementara. Dosis pupuk organik sebanyak 10 kg per tanaman, sama dengan pemupukan dasar di awal penanaman. Sedangkan pupuk kimia dosisnya lebih tinggi dibandingkan tahun pertama. Pada tahun kedua dilakukan pemangkasan. Pemangkasan pertama ini sangat penting yaitu pemangkasan bentuk. Biayanya berupa tenaga kerja sebesar Rp2.880.000. Mengingat sudah ada pemangkasan sehingga dibutuhkan rorak sebagai penampung hasil pangkasan. Di tahun kedua ini masih ada biaya pemeliharaan bibit sulaman. Jika diperlukan, dilakukan penggantian polybag menyesuaikan pertumbuhan bibit. Besarnya biaya manajemen sama dengan tahun pertama, sehingga biaya yang dibutuhkan di tahun kedua ini yaitu Rp29.716.085. Setelah 2 tahun, bisa dilakukan penilaian untuk penetapan sumber entres. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal Perkebunan, Pemulia Tanaman Kakao, dan juga pengawas benih tanaman. Kegiatan ini pada dasarnya tidak membutuhkan biaya besar, mengingat tim tersebut merupakan unsur pemerintah, sehingga penilaian dan penetapan kebun sumber entres ini adalah bagian dari pelayanan publik. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh pemerintah, tapi biaya ini perlu diperhitungkan pada pembahasan kali ini. Secara keseluruhan, biaya yang dibutuhkan sejumlah Rp12.580.000. Biaya ini disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan biaya ad cost sesuai dengan harga di masing-masing lokasi. Jadi, total kebutuhan biaya untuk membangun kebun entres yaitu Rp259.567.155. Gimana ya Agripreneurs? Udah jelas kan rincian biayanya? Semoga info ini bermanfaat buatmu. Jangan lupa ya, like dan share videonya.
Kalau kamu mau berdiskusi, tulis aja di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya.